Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film. Dan pada video kali ini gue akan membawakan alur film horor dari Indonesia lagi. Yang menurut gue film satu ini gak kalah seremnya dengan film-film lainnya, dengan judul Satu Suro yang dirilis tahun 2019. Film yang bertemakan dengan malam Satu Suro, yaitu hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, yang mana sebagian masyarakat Indonesia percaya di malam itu terdapat energi spiritual yang tinggi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung ke alur filmnya. Di rumah sakit sedang terjadi kekacauan yang disebabkan oleh perempuan yang bernama Lastri yang sedang mencari bayinya. Pihak rumah sakit yang mencoba menenangkan Lastri malah diserang hingga terluka. Sampai akhirnya Lastri pun sampai di ruangan bayi. Lastri dengan cepat menyuruh suster pada ruangan itu untuk keluar, dan Lastri langsung mengunci pintunya dari dalam. Ketika Lastri mengira bahwa dia telah mendapatkan bayinya, tiba-tiba saja Lastri mengatakan kepada salah satu dokter di sana bahwa dia telah menang dan langsung membunuh bayinya sendiri. Namun sang dokter malah mengatakan jika itu bukan bayinya Lastri. Lastri yang mendengar hal itu langsung membunuh seluruh bayi yang ada di ruangan itu. Dan ketika petugas keamanan rumah sakit itu bisa menerobos pintu, Lastri malah tambah mengamuk dan melemparkan cairan-cairan kimia yang mudah terbakar. Dan Lastri pun langsung mengambil lampu untuk menyulutkan api yang membuat satu rumah sakit itu pun terbakar hebat. Dan film pun dimulai. Di awal film, pria bernama Bayu sedang menemui pamannya karena ingin meminta tolong berupa uang untuk modal dia bekerja sebagai penulis. Pamannya pun memberikan uang kepada Bayu sekaligus memberikan tempat tinggal di area perdesaan yang jauh dari kota, agar Bayu bisa fokus untuk menulis, apalagi istri Bayu sebentar lagi akan melahirkan. Jadi menurut pamannya, lokasi itu cocok untuk Bayu dan istrinya. Di luar kota yang bisa kamu tempatin, salah satu rumah kesayangan Om. Singkat cerita, Bayu dan istrinya yang bernama Dinda pergi ke rumah yang diserahkan oleh pamannya sebelumnya. Bayu dan Dinda pun sangat senang ketika mereka sampai di sana karena kondisi rumah yang bagus serta benar-benar tenang. Jadi sangat cocok untuk Bayu agar dia bisa lebih fokus untuk menulis. Bayu pun mengajak istrinya untuk segera beristirahat karena besok pagi-pagi sekali dia harus menemui pihak penerbit untuk membahas buku barunya. Tepat jam 4:30 pagi, Bayu pun pergi untuk bekerja. Sementara Dinda menikmati suasana sejuknya pagi, yang mana memang sekitar rumah itu masih banyak pohon-pohon yang besar. Dinda juga mencoba untuk jalan-jalan keluar untuk melihat kondisi sekitarnya, yang ternyata di sana ada pasar yang kebetulan Dinda juga ingin membeli bunga sedap malam. Bunga sedap malamnya ada, Bu. Waduh. Tapi ibu-ibu penjual itu mengatakan jika bunga sedap malam sedang tidak musimnya, dan sekarang musimnya adalah bunga melati. Terlihat banyak sekali bunga melati yang dijual oleh pedagang-pedagang di sana, yang membuat Dinda heran sebenarnya ada acara apa sampai banyak sekali bunga melatinya. Ibu penjual itu pun mengatakan sebentar lagi akan malam Satu Suro, jadi semuanya harus disiapkan. Dinda pun kaget dan Dinda tidak mengerti apa maksud dari ibu itu karena dia orang baru di situ sambil menunjukkan rumahnya. Ketika ibu penjual itu tahu bahwa Dinda tinggal di rumah kayu yang sekarang Dinda tinggali, Di rumah itu. ibu-ibu itu langsung terlihat sangat ketakutan dan langsung menutup dagangannya. Tapi dari kejauhan, ada seorang nenek-nenek yang terus melihat Dinda dengan tatapan mata yang tajam, yang membuat Dinda tidak nyaman dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika Dinda sampai di rumah, dia pun membuat beberapa jus untuk dimasak. Namun tiba-tiba, pisau yang berubah posisi serta ada suara dari arah gudang membuat Dinda ketakutan. Dinda mencoba mengeceknya dan tiba-tiba saja, Mas Bayu. setelah itu Bayu pun sampai di rumah dan melihat bahwa semua lampu rumah itu mati. Bayu pun langsung mencari istrinya, tapi tidak ada jawaban dari istrinya. Dan ketika dilihat di lantai, ternyata banyak sekali bercak darah yang membuat Bayu khawatir dengan Dinda. Ketika Bayu ikuti bercak darah itu, ternyata Dinda sudah. Ternyata semua kejadian itu adalah mimpi dari Bayu. Dinda pun menyuruh Bayu bagaimana jika Bayu untuk sholat dulu. Tapi Bayu malah mengatakan, Mas, Apaan sih? aku tahu kamu anti
Bayu pun memutuskan kembali bekerja pagi itu dan Dinda juga menerima telepon dari ibunya. Ketika Dinda sedang menelpon, tiba-tiba saja ayunan di halaman rumah itu bergerak sendirinya, yang dimana di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu Dinda pun memutuskan untuk istirahat karena dia pikir mungkin dia hanya kelelahan saja. Namun tiba-tiba perut Dinda terasa sangat mual. Namun ketika Dinda memuntahkannya, ternyata muntahnya itu adalah... Dan bahkan ada sosok orang yang berpakaian hitam yang memegang Dinda dari belakang. Tapi untungnya itu juga ternyata adalah mimpi dari Dinda. Malam harinya Bayu pulang dan dia pun kaget melihat Dinda yang sebentar lagi akan melahirkan. Bayu pun segera pergi ke rumah sakit terdekat di kampung itu. Ketika Bayu mengisi formulir rumah sakit itu, Bayu merasa sedikit aneh karena jam rumah sakit itu menunjukkan jam 3 pagi. Sedangkan di jam tangan milik Bayu masih jam setengah 9. Setelah itu Bayu pun langsung menemui Dinda yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun tiba-tiba Dinda mengatakan kepada Bayu bahwa dia tidak ingin kembali ke rumah itu karena sepertinya ada yang tidak beres dari rumah itu. Tapi aku gak mau pulang ke rumah itu lagi, Mas. Bayu pun hanya mengiyakannya saja. Namun sebelum itu Bayu akan kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang mereka. Dan setelah Dinda melahirkan, Bayu dan Dinda pun akan pergi dari rumah kayu itu. Tapi setelah Bayu pergi meninggalkan Dinda sendirian di rumah sakit, terlihat ada dokter yang melihat Dinda dengan tatapan mata yang tajam. Namun tiba-tiba dokter itu pun menghilang. Dan anehnya lagi, dokter yang sedang bersama Dinda tiba-tiba saja membenturkan kepalanya ke dinding rumah sakit. Dinda pun merasa ada yang aneh di rumah sakit itu dan memutuskan untuk keluar dari ruangannya untuk mengecek keadaan di luar. Dan alangkah kagetnya, Dinda melihat bahwa rumah sakit itu sangat kosong karena sebelumnya rumah sakit tadi itu sangat ramai dengan pasien yang lain. Sus. Pindah kepada kondisi Bayu yang sedang mengambil barang-barangnya dari rumah kayu itu. Tapi sebelum dia akan pergi, tiba-tiba saja ternyata ada nenek sebelumnya ada di pasar. Namun anehnya, nenek itu hanya diam saja. Dan Bayu pun langsung meninggalkan nenek itu dan pergi menuju ke rumah sakit. Tapi karena Bayu lapar, dia pun mampir ke warung untuk membeli makanan. Pemilik warung bertanya kepada Bayu, sebenarnya mau kemana malam-malam begini? Mau kemana malam-malam begini? Bayu mengatakan jika dia ingin ke rumah sakit untuk melihat istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Tapi pemilik warung itu malah mengatakan jika di sini tidak ada rumah sakit. Dan rumah sakit yang ditunjukkan oleh Bayu itu sebenarnya sudah lama tutup karena ada kebakaran yang banyak memakan korban jiwa. Mendengar itu semua, Bayu pun langsung ke rumah sakit dan benar saja bahwa kondisi rumah sakit itu sudah berubah dari sebelumnya ketika Bayu dan Dinda sampai di sana sebelumnya. Di lain tempat, ternyata Dinda terus diganggu oleh makhluk halus di rumah sakit itu. Dan Bayu juga terus memanggil Dinda, namun anehnya mereka berdua seperti terpisah antar alam dimensi yang berbeda. Mas Bayu. Ketika Bayu berkeliling rumah sakit itu, tiba-tiba saja ada sosok yang mengejar Bayu. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Dinda bertemu dengan suster dan orang-orang lainnya. Namun orang-orang di sana hanya diam saja tanpa menjawab omongan-omongan dari Dinda sampai akhirnya ternyata ada sosok Lastri yang ada di awal film. Di tempat Bayu berada, ternyata sosok yang mengejar Bayu barusan sudah menghilang. Tapi ternyata Bayu pun langsung kabur ke arah loteng, tapi Bayu malah terjatuh dan pingsan. Tempat Dinda berada, Dinda yang kabur dari sosok Lastri tiba-tiba saja masuk ke ruangan yang mana ternyata ruangan itu adalah ruangan jenazah. Dan ketika Dinda ingin keluar dari ruangan itu, tapi untungnya ada pintu yang lain. Dan ketika Dinda keluar lewat pintu yang lain, ternyata Dinda ada di ruangan yang sama.
Sampai ketiga kalinya yang akhirnya Dinda bisa keluar dari ruangan itu. Dan tiba-tiba saja Dinda melihat Lastri yang sedang berbicara tentang anaknya. Kalau selama ini ibu dijadikan sarang. Jadi ternyata kenapa Lastri ingin membunuh bayinya sendiri di awal film, karena dia tidak ingin anaknya menjadi budaknya iblis. Budaknya iblis. Dan ketika sosok Lastri itu memegang perut Dinda, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kejadian masa lalu dari Lastri, yang ternyata Lastri menjadi korban dari sekte sesat. Di scene yang lain, ternyata Bayu tiba-tiba saja terbangun di tempat yang berbeda, yang mana Bayu melihat ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit, yang mengatakan kepada Bayu bahwa sebenarnya yang diambil bukanlah ayahnya, melainkan Bayu sendiri. Yang ternyata bahwa ayahnya Bayu adalah salah satu dari anggota sekte sesat itu. Kamu yang diambil, bukan Bapak. Dan tiba-tiba saja Bayu yang sadar dari pingsannya langsung mencari Dinda, yang ternyata Dinda sudah ada di ruangan persalinan bersama dengan para hantu-hantu yang membantu persalinan Dinda. Untungnya ada nenek-nenek yang ada di pasar sebelumnya menolong Dinda dan mengusir hantu-hantu itu. Ketika mereka berdua ingin keluar dari rumah sakit itu, untungnya mereka bertemu kembali dengan Bayu. Sampai akhirnya sosok Lastri itu pun muncul yang membuat nenek itu pun menyuruh Dinda dan Bayu sembunyi di ruangan yang berbeda. Ketika Bayu melihat bayinya, sontak saja Bayu merasa senang bahwa anaknya telah lahir dengan selamat. Dan spontan saja Bayu langsung azan yang membuat Dinda senang juga karena suaminya telah kembali kepada jalan yang benar. Setelah itu Lastri itu pun muncul dan langsung menyerang mereka. Namun ketika Lastri ingin mengambil bayi itu, tiba-tiba saja ada semacam penghalang yang membuat Lastri tidak bisa menyentuh bayi Dinda. Namun sosok Lastri itu pun malah merasuki Bayu, yang membuat dia sekarang bisa menyentuh bayi itu dan mengejar Dinda yang sedang lari ketakutan. Tapi ternyata nenek itu masih menyimpan senjata pamungkasnya, dan ternyata itu mempan terhadap Lastri yang membuat Lastri itu lari ketakutan. Kenapa nggak dari awal nenek? Tapi tiba-tiba saja banyak sosok hantu di rumah sakit itu yang berlari ke arah Lastri dan langsung menangkap Lastri. Setelah itu nenek itu pun langsung mendatangi Dinda dan bayinya. Namun tiba-tiba sampai pagi harinya Bayu pun sadar dari pingsannya dan melihat Dinda yang sudah pingsan, namun bayi mereka sudah diambil oleh nenek itu, yang ternyata menginginkan bayi mereka yang menurutnya bayinya itu spesial. Tapi ketika Bayu dan Dinda sampai di luar rumah sakit itu, Bayu mendengar suara bayi mereka yang ternyata nenek itu sedang melakukan sebuah ritual. Bayu pun tanpa basa-basi langsung menyerang nenek itu dan membawa bayi mereka pergi dari sana. Tapi ternyata nenek itu masih hidup, tapi anehnya nenek itu tidak mengejar Bayu dan Dinda. Yang ternyata nenek itu juga adalah anggota dari sekte sesat itu. Dan setelah itu nenek itu pun menelpon seseorang yang tidak lain adalah pamannya Bayu sendiri. Dan terlihat ada foto Bayu dan Dinda yang ternyata bayi mereka sudah menjadi titisan iblis pengikut dari sekte sesat itu. Rajagatpati telah lahir. Dan film pun tamat. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.